Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Selamat buat pendukungnya Alireza atau Alireza lovers ya. Benar-benar sejak kepindahannya dari Iran, dia membuktikan kualitasnya. Ya, tekad dan kualitas yang ada membuktikan dia jadi pemain termuda yang mencapai elo rating 2800. Ya, dia mematahkan rekor Magnus Carlsen, teman-teman. Dan welcome to 2800 klub ya, Alireza Firouzja. Ya, melalui partai kemenangan inilah melawan pecatur dari Azerbaijan, Shahriar Mamediarov, dia berhasil mengunci elo rating 2803 di FIDE rating. Nah, bagaimana partainya? Karena ini adalah permainan yang incredible banget, teman-teman harus saksikan sampai selesai. Langsung saja. Ya, Alireza membuka dengan M4 yang berarti kebanyakan pemain memilih M4 adalah pemain yang cenderung memilih tactical ya, atau ingin fight nih, karena kebanyakan D4 permainannya adalah posisional, teman-teman. Kemudian E5, kuda F3 dan kuda C6. Kemudian Alireza menjawab dengan gajah C4. Ya, dia menantang Shahriar Mamediarov, pecatur taktikal dari Azerbaijan, bermain Giocopiano atau Italian game. Di sini menjawab Shahriar gajah C5 dan rokade dipilih oleh Alireza Firouzja. Banyak yang dia bisa pilih sebelum langkah rokade, yaitu D3, C3 atau gambit F1 B4. Ya, tapi di sini dia memilih simple rokade, kuda F6 dan D3 ya. Kemudian jaga H6 Shahriar Mamediarov mencegah gajah ke G5. Dan dilanjutkan dengan C3. Ya, ini adalah pattern yang sangat ideal bagi putih dalam permainan Italian game. Ya, teman-teman pasti ingat ya, kekuatan dari Italian game adalah gajah terang dari putih yang biasanya dia simpan atau dia menolak pertukaran ketika terjadi peraduan ya dari pemain hitam. Dia biasanya menolak dengan gajah B5 dan gajah C2. Ya, kemudian biasanya melanjutkan dengan kuda BD2 dan benteng S1, kuda F1 dan kuda G3. Itu adalah ide awal skema dari permainan Italian game. Nah, di sini menjawab dengan D6 ya. Dan benteng S1 dipilih oleh Alireza Firouzja, membiarkan gajah hitam untuk diplot di G4. Ya, tapi Shahriar tidak mau memilih mengamankan rajanya dulu dan langsung dijaga H3. Ya, kenapa nggak jalan gajah G4 langsung seorang Shahriar Mamediarov? Ya, di sini putih bisa menjawab dengan kuda BD2 ya. Walaupun bisa mengancam dengan menteri B3, ancaman gajah F7 dan mengancam B7, tapi di sini sebenarnya belum ada ancaman yang berbahaya bagi putih. Dia bisa kuda BD2 aja, simple ya. Kemudian bisa H3 dan manuver kuda F1 dan kuda G3 ancam gajah di petak H5, teman-teman. Makanya tidak ada untungnya ya bagi Shahriar Mamediarov. Dia rokade dan H3. Kemudian A5 ya. Dan kuda BD2, gajah E6 dan wow ya, gajah kali E6 dipilih oleh Alireza Firouzja, teman-teman. Ini sangat strange ya, atau jarang dipilih oleh elite grandmaster dalam pemilihan langkah gajah kali E6, karena biasanya yang dipilih oleh Magnus dan elite grandmaster lainnya adalah gajah B5, kemudian gajah 4 dan gajah C2 ya, menolak peraduan. Dan sepertinya tidak mau seorang Alireza Firouzja karena menganggap menurut saya Shahriar Mamediarov adalah pemain taktikal. Jadi kalau dia menyimpan gajah di E6 dengan menolak gajah B5, ini menguntungkan buat Shahriar Mamediarov. Kenapa? Karena ya dia bisa melakukan kombini ya. Pasti seorang Shahriar Mamediarov nih sangat mau bermain dengan seperti ini. Dia pasti bisa melanjutkan dengan menteri C8 dan mengancam H3. Makanya Alireza Firouzja ya, dia berhati-hati juga. Dia ingin selangkah lagi mencapai elo rating 2800. Dia bermain tanpa resiko ya, maksudnya mengurangi resiko dari kekuatan seorang Shahriar Mamediarov, guys. Gajah kali 6, F kali 6 dan kuda BD3. Sorry, kuda B3 ancam gajah, of course nggak mau. Dan gantian diadu gajah 3 ya.
Ya, bermain tanpa gajah dan sepasang kuda bertarung ya, milik putih dan hitam. Gajah kali 3, benteng kali 3, A4, kuda BD2 dan D5. Kemudian benteng E2, Alireza Firouzja ya mencegah ancaman dari D4, dan apabila hitam menjalankan D4 maka akan kuda C4 mengancam pion E5. Nyaman sekali. Makanya langsung dijaga taktis B5, kemudian E-take D5, pion makan D5, dan kuda kali D5, ancaman kuda F4. Ya, tidak mau seorang Alireza dan memilih A3. Kira-kira kenapa ya Alireza nggak mau makan kuda kali E5, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, apabila kuda kali E5, benteng kali E5, dan di sini bisa mendorong A3 ya, teman-teman. Hitam mendobrak dan menjatuhkan pion di C3. Jadi sangat liar walaupun putih menang pion, tapi setelah kuda kali C3 ini atau menteri F6 dulu, ancam pion F2, ini bangunan putih nggak enak ya. Tidak begitu nyaman lah buat seorang Alireza, dia mengambil pion di E5. Makanya dia di sini memilih A3 dulu. Kemudian kuda F4, benteng E3, ya membiarkan pion di D3 dikasih, tapi setelah ya dia menteri A8 ya. Kenapa dia nggak mau kuda kali D3? Karena ada ancaman menteri E2 atau menteri F1 ya, mengancam pion B5. Apabila dilanjutkan di sini menteri F1 dan kuda kali B2, maka menteri kali B5 ada dua kuda yang terancam, guys. Dan kalau balik lagi kuda F4, maka enak banget buat putih. Menteri kali B5 ancam kuda C6 dan mengancam pion E5. Ya, pasti tidak mau seorang Mamediarov mengambil pion-pion doang ya. Tidak ada untungnya dia memainkan menteri A8. Tujuannya adalah manuver menteri G6. Ya, seperti yang di awal saya singgung ya, saya sebutkan bahwa Mamediarov Shahryar ini elite grandmaster yang mainnya cukup taktikal, guys. Di sini G3, kuda kali H3 dan raja G2. Ya, membiarkan pion H3 karena kuda D4 annoying sekali ya, teman-teman. Dia mengancam pion G2, makanya G3. Makan kuda G5 dan ya, langkah G3 ini bagus banget ya, dan pemilihan kuda kali H3 nih blunder menurut evolution bar. Kita lihat evolution barnya, enak banget buat Alireza Firouzja. Karena seharusnya di sini langkah yang lebih tepat adalah kuda D5 dengan memakan kuda kali H3. Ini bahasa Inggrisnya out of play ya, out of play, atau kudanya offside lah. Memakan pancingan pion dari H3. Karena setelahnya memberikan pion, tapi dua langkah ke depan Alireza malah yang jadi unggul. Kuda kali G5, H kali G5 dan menteri G4. Lihatlah bahwa ada ya letak square di E4 yang sangat nyaman sekali buat putih ya, teman-teman. Jadi ya usianya memang masih muda sekali, tapi secara ide dan strategi play, Alireza Firouzja ini menunjukkan kualitasnya ya, teman-teman. Dia lebih dari usianya. Dia benar-benar ya, X is just number ya, but class is permanen kalau menurut saya. Jadi usia itu hanya angka, tapi kelasnya ini wah gila banget sih. Dan benteng F5, kuda F3 ya. Dan dia coba menyusun benteng A ke F8, menteri M4 dan benteng A F8. Ya. Ya, tidak mudah untuk seorang Alireza untuk menempuh, untuk mendapatkan elo rating 2800 karena perlawanan sengit dari seorang tactical player, seorang Mamediarov Shahryar. Benteng AF8 ya bang, kuda di C6 dikasihin, bener banget. Tapi setelah kalian take menteri kali C6, maka ada trik dari seorang Shahryar Mamediarov dengan G4, menjatuhkan pion F di F2. Dan ini bahaya banget ya, teman-teman. Coba kemana teman-teman jalan, kuda kali E5 mungkin. Maka ada mate yang menyusul ya, benteng kali F2, raja G1 dan benteng F1. Dengan kekuatan 3 baris seperti ini, wah luar biasa sekali ya, teman-teman. Makanya jangan hanya terpancing ya, siapapun lawan kita, kita mesti perhatikan langkahnya dan ide dari pemain tersebut. Benteng AF8 dan memilih benteng H1, tepat sekali.
Kemudian G6 tutup. Ya, dia tahu tujuan dari Alireza adalah G4. Kemudian menteri kali C6 di sini. Baru bisa didapatkan. Kemudian G4 dan Raja G1. Quiet move atau langkah sunyi dijalankan oleh Alireza Firouzja. Menghilangkan semua ancaman dan memberikan kudanya. Apabila dimakan dengan pion maka selesai ya, nggak ada gunanya nih 3 baris karena menyerang pion sendiri. Benteng kali F3, benteng kali F3, menteri kali F3 dan menteri kali 6. Cek ya. Karena makan dengan pion pun walaupun tidak ada kerugian bagi hitam, tapi pion di B5-nya jatuh ya, menyusul pion-pion lainnya yang cukup berantakan seperti ini teman-teman. Apabila dilanjutkan. Nah, ini hancur banget ya. Struktur pawn ya, pawn struktur dari hitam. Nah, di sini menteri kali F3, menteri kali 6 ya, menteri F7. Menteri kali F7 of course udah kita hitung 36, 3 4, 5, 6 ya, sama pion tapi berantakan pion dari seorang Shahriar Mamediarov. Benteng H4 ancam, benteng D7, benteng kali G4, benteng kali D3, benteng kali G6. Ya, lihatlah bentengnya ya, memakan pion. Udah 2 pion dimakan, Raja F7 dan benteng C6. Ya, 1 pion unggul, seorang Alireza Firouzja. Benteng D2, C4 dulu teman-teman. Lihat ya, walaupun ini bisa dimakan sekarang, tapi diamin aja karena ini bisa dimakan. Dan lihatlah C4. Gunanya apa? Membongkar struktur pion dari B5 dan A5. Karena next stepnya dari hitam adalah benteng kali B2 ya. Makanya C4 dulu nih. Benteng kali B2, benteng kali C7. Ini namanya understanding position ya teman-teman. Kita tahu posisinya apa yang harus kita lakukan, dan C4 adalah understanding position top class grandmaster. Benteng E6, benteng C6 skak lagi ya, memaksa rajanya untuk turun di petak F7 ya, untuk apa ini namanya, Lucena position, supaya raja hitam tidak membantu. C kali B5, benteng B3 dan B6, makan B7 ya. 1 pion aja teman-teman dari top class grandmaster ya. Tapi kenapa bisa menang ya? Karena pionnya bagus, masih terjaga dengan rapi. E4 coba membongkar ya seorang Mamediarov, benteng A5 ya. Kenapa nggak Raja G4 bang? Ya kalau Raja G4 putih bisa benteng E5 ya guys, ancam pion. Raja F3 bang, ada benteng F5. Raja E2 bang, ya tinggal simply Raja G2 aja ya, karena setiap dia mendorong akan ada benteng E5. It's over. Dan makanya di sini Mamediarov tahu itu dan Raja F6. Raja F1 coba Raja E2, dihalangi dengan Lucena position. Raja E2, benteng C3 dan benteng A8. Benteng B3, benteng F8 ya, coba menyusun posisi yang bagus ya. Karena nggak bisa keluar dari sini, makanya harus keluar dari raja yang langkahnya bisa tertutup oleh pion ya, yang aman. Raja D4, Raja G2 ya. Ya, dia sadar itu dan dorong G4, Raja D5 dan Mamediarov resmi ya melepas dan ya mengaku kalah. Dan selamat buat Alireza Firouzja, the youngest grandmaster who reached 2800 elo rating ya, in FIDE rating. Nah, incredible win melawan Shahriar Mamediarov, lawan yang dihadapinya. Sebelum ini ya teman-teman, itu teman-teman pecatur banyak yang meragukan seorang Alireza Firouzja. Katanya dia nggak pernah menang dengan elo rating yang 2700 bang di European Team Chess Championship ini. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah Alireza Firouzja sudah menjawab kemampuannya, dan apakah the future is begin ya? Maksudnya penantang dari Magnus Carlsen di masa depan ini sudah hadir. Menurut kalian apakah dia lawan yang cocok untuk Magnus Carlsen? Ya, layak untuk dinantikan. Apakah dia mampu menjaga stabil elo rating 2800-nya? Karena dia belum bertemu dengan lawan-lawan yang lain nih. Kita akan nantikan beberapa tahun yang ke depan. Yang pasti selamat buat Alireza yang telah menyentuh elo rating 2800. Incredible win dan incredible record breaking ya, mematahkan seorang Magnus Carlsen yang bertahun-tahun sulit dipatahkan. Ya, Alireza Firouzja nomor 1 Prancis. Guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa bantu RL Chess terus berkembang dengan like, share, subscribe, dan komen.
Dan teknik ini yang kita temuin adalah Lucena Position ya. Teman-teman kalau mau belajar Lucena Position seperti yang dimainkan oleh top elite grandmaster, kalian bisa menonton videonya di RL Chess. Saya pamit. Catur Yes Indonesia Jaya.